teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alex Satria dalam Kabar Harmoni. Menyanyi merupakan salah satu cara kita untuk mengungkapkan perasaan. Dengan menyanyi, kita bisa meluapkan emosi dan bisa mengekspresikan diri kita. Nah, agar suara kita dalam bernyanyi itu bisa enak didengar dan baik, kita harus menguasai beberapa teknik vokal nih. Untuk itu, hari ini kita akan belajar teknik bernyanyi yang benar. Hari ini kita sudah terhubung nih teman-teman dengan Mr. Agus. Halo Mr. Agus. Halo Mr. Agus. Woi, Mr. Alex, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang apa nih Mr. Agus? Hari ini kita akan belajar tentang teknik bernyanyi. Yang di materi kita ada materi bernyanyi solo, unison, tapi kita harus tahu dasar-dasar untuk bernyanyi itu apa saja. Yang pertama, kita akan ngomongin soal postur, bagaimana postur kita bernyanyi. Yang kedua, kita ngomong soal nafas. Ini penting, ya. Yang namanya pohon, akar makin dalam, pohon itu makin kuat. Begitupun juga dengan bangunan, ya. Pondasi itu penting. Kalau pondasinya dangkal untuk gedung tinggi itu nggak mungkin. Untuk gedung tinggi, pondasi harus makin dalam. Yang ketiga, kita akan ngomong artikulasi. Yang keempat adalah proyeksi. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, silahkan Mr. Agus. Oke, yang pertama postur. Kalau kita bernyanyi, pastikan postur kita tegak. Ya, jangan nyantai, terlalu santai. Pastikan tegak, tapi juga tidak boleh terlalu kaku. Misalnya, untuk penyanyi yang menggunakan partitur, kita memegang seperti ini, tegak. Nggak perlu sampai tegak, dan jangan lemes. Kaki juga tegak, selebar bahu. Ya. Lalu tangan diangkat seperti ini, ya, misalnya. Nah, masalahnya ketika kita berlatih, kita tidak mungkin berdiri terus. Pasti suatu hari kita akan duduk, suatu saat kita akan duduk. Nah, bagaimana cara duduk yang benar? Prinsipnya sama seperti bernyanyi. Nah, teman-teman, sini udah ada kursi. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana duduk yang benar ketika bernyanyi. Tampak samping saya ketika saya berdiri adalah seperti ini. Ya, tegak, tapi tidak tegang, tapi tidak lemas. Relax, tapi tegak. Mata menuju ke depan, dan tangan memegang partitur seperti ini. Nah, masalahnya ingat tadi, kita tidak mungkin selamanya duduk terus. Apalagi kita dalam pelajaran selama 1,5 jam. Ya, pasti kita akan duduk untuk berlatih beberapa buah lagu. Ya, bagaimana cara duduk yang benar adalah sebetulnya prinsipnya sama seperti berdiri. Hanya kita meletakkan pantat kita ke kursi. Misal gini, kita berdiri, lalu postur badan atas dan kaki sebetulnya mirip, tetap buka selebar bahu, pantat kita hanya turun meletakkan di atas kursi. Sudah, sama seperti berdiri bukan? Hanya saja kita duduk. Ya, tetap begini, pegang partitur, lihat not, lihat pengajar yang di depan, terus kita bernyanyi. Tanah air, ya, sama seperti belajar instrumen lain, duduk itu penting. Ya, tidak mungkin ada orang main gitar begini, tidak mungkin begini, apalagi begini. Itu bukan postur ya bernyanyi yang baik. Ya, kita harus duduk tegak, bukan tegang, bukan lemes, bukan nyantai. Ya, itulah postur yang baik. Nah, kalau kita harus berdiri, kita tinggal berdiri, kembali ke postur yang sama, badan atas kita. Ya, itulah sesi pertama tentang postur bernyanyi yang baik. Oke teman-teman, setelah kita mengenal postur, kita akan belajar mengenai nafas. Bagi saya, nafas ini menjadi satu yang penting dalam bernyanyi. Ya, berapa lama kita harus tahan, berapa tinggi nada yang harus kita pakai, akan kita nyanyikan, itu bergantung dari bagaimana kita bernafas. Ada dua macam pernafasan. Yang pertama adalah pernafasan dangkal atau pernafasan dada. Ciri-ciri pernafasan dada adalah kita nafas cepat, terus dan hanya memasukkan udara sedikit dan bahu kita terangkat. Kalau nafas seperti ini, saya pikir itu tidak baik untuk bernyanyi, agak kurang baik tepatnya, dan itu tidak akan cukup untuk menahan nada-nada panjang, nada-nada tinggi, ya. Lagi pula kita akan berasa sesek dan nggak akan bisa panjang nyanyinya. Pernafasan kedua adalah pernafasan diafragma. Diafragma adalah satu otot atau yang memisahkan antara rongga paru-paru dengan rongga perut. Jadi di antara paru-paru dan rongga perut ada satu otot selaput, otot diafragma
yang akan membuka ketika kita mengambil nafas ke dalam paru-paru dalam, terus yang akan rileks ketika kita membuang nafas. Ya, ciri-ciri pernafasan diafragma adalah ini kita mempunyai rib cage. Rib cage itu tulang rusuk. Ya, kalau kita pegang tulang rusuk kita, yang paling bawah kita dengar seperti ini. Kalau kita tarik nafas dalam dan menggerakkan diafragma, dia akan mengembang seperti ini. Kalau kita membuang nafas, dia akan seperti ini. Ya, buat teman-teman yang susah detect adalah, coba teman-teman ketika baringan di tempat tidur teman-teman bernafas, perut kalian akan berasa maju. Nah, itu kita sedang melakukan pernafasan diafragma. Satu lagi ciri-ciri, salah satu mendeteksi pernafasan diafragma seperti apa adalah satu tangan pegang sini, satu tangan pegang hidung, tutup hidung yang mampet, hanya buka satu lubang hidung, lalu mulutnya tutup. Lalu kita nafas dalam, tarik nafas dalam, 1, 2, 3. Nah, teman-teman pasti akan merasakan tangannya akan bergerak seperti ini, akan ngebuka tulang rusuk kalian akan membuka. Nah, itu pernafasan diafragma. Cara latihannya adalah seperti tadi, rasakan, buang, nafas lagi, buang. Ya, bayangkan paru-paru kalian yang paling dalam itu terisi, menggerakkan diafragma, membuka tulang rusuknya. Ya, terus perutnya akan ngebuka, buka. Ya, di dalam handout ada yang namanya pernafasan perut. Saya pikir di sana penjelasannya pernafasan perut adalah memasukkan udara ke perut lalu ditahan. Menurut saya itu tidak nyambung. Ya, kita tidak bisa memasukkan udara ke dalam perut, aneh gitu ya. Sebetulnya pernafasan perut dan diafragma itu mirip. Jadi pernafasan diafragma itu mengakibatkan perutnya maju dan perutnya akan tahan. Ya, kalau kita nyanyi tanpa pernafasan diafragma, tidak akan lama. Tapi kalau kita menggunakan pernafasan diafragma, dan bisa lebih panjang lagi. Ya, kita lebih bisa ngontrol, nada kita lebih stabil. Demikian sekilas mengenai pernafasan. Kita ketemu lagi. Kita akan bicarakan hal ketiga yang penting untuk bernyanyi adalah artikulasi, pengucapan. Teman-teman, bermusik, bernyanyi, itu semua kita adalah menyampaikan pesan kepada orang yang mendengarkan. Menyampaikan pesan, meluapkan isi hati, kita menyampaikan sesuatu kepada para pendengar. Kita menghibur pendengar, kita pengen mengungkapkan hati kita kepada pendengar gitu ya. Dan begitu pun juga ketika kita menyanyi, kita menyampaikan sesuatu ke orang. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang, ingat, kita harus ucapkan dengan jelas. Kita tidak ngomong kumur-kumur seperti ini, orang tidak akan tahu apa yang kita omongkan. Ya, tapi kita harus ngomong dengan jelas supaya pesan itu sampai kepada orang lain. Ketika kita nyanyi, ingat, ya, kita harus ucapkan dengan jelas kata-kata kita, lalu bagian mulut kita tuh harus rileks dalam nyanyi, nggak boleh tegang. Kalau kita tegang, leher kita akan tegang dan akhirnya akan cekek, ya. Lalu makanya nyanyi rileks, terus buka dan ucapkan kata-kata itu dengan jelas, mengucapkan kalimat dengan jelas. Ya, itu tentang artikulasi. Teman-teman, setelah kita belajar mengenai postur, kita belajar mengenai nafas, belajar mengenai artikulasi, sekarang kita akan mencapai satu hal yang terakhir, yang penting juga menurut saya adalah proyeksi suara. Teman-teman, kita mengenal head voice. Istilah head voice itu suara kepala ya. Salah satu mendeteksinya adalah seperti ini. Kalau kita suara leher ya, kalau kita tidak menggunakan suara kepala adalah muncul seperti ini, tanah air ya. Kita akan menggerakkan tisu kita ini. Tapi kalau kita menggunakan suara kepala adalah gini, tanah airku tidak kulupakan. Ya, suara kita tuh tidak akan mendorong di sini. Nah, suara kepala ini adalah salah satu cara untuk membayangkan proyeksi suara kita. Kita harus membayangkan suara kita adalah sampai kepada satu titik di ujung yang jauh. Sampai kepada di ujung yang jauh, suara kita harus fokus ke situ. Kalau tidak fokus, suara akan begini.
Kalau kita secara fokus, kita akan ke situ. Ya, kita basically nyanyi dan ngomong itu mirip. Ya, hanya satu lebih bernada, satu ya sedikit nadanya. Ngomong pun bernada juga sebenarnya, tapi tidak sebanyak bernyanyi. Ya, teman-teman, fokus itu penting. Tanah air, ini tidak fokus, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Ya, suara harus fokus, suara lebih terang, lebih terproyeksi, dan suara itu bisa lebih mantap. Ya, semoga semua ini bisa kita pelajari dan membuat suara kita bisa bernyanyi lebih baik lagi. Oh ya, satu lagi teman-teman, saya lupa. Ada satu hal lagi yang penting di dalam bernyanyi. Tahu apa? Huruf E, ekspresi. Ya, ingat teman-teman, bernyanyi itu menceritakan isi daripada lagunya. Ada lagu yang senang, ada lagu yang sedih. Ada lagu yang riang, ada lagu yang sendu. Ya, ketika kita nyanyi lagu sendu, tidak mungkin kita mempunyai ekspresi yang happy. Buat lagu yang happy, tidak mungkin ekspresi kita datar. Ekspresi itu penting, ya. Lewat apa kita berekspresi? Lewat postur badan kita, lewat mulut kita, senyum kita, rahang kita, dan mata kita. Biarlah mata bercerita selain hanya dengan mulut, ya. Ingat, tanah air, ini kan menceritakan tentang tanah air kita yang begitu indah, yang tidak akan kita lupakan. Ada lagu juga yang biasanya dipakai untuk mengheningkan cipta, itu salah satunya adalah syukur. Dari yakinku teguh. Ya, itu bukan lagu yang riang gembira, itu lagu yang sedih, yang biasanya untuk mengenang pahlawan yang sudah mati, berjuang untuk negara kita. Kita juga ekspresinya pasti akan ikut sedih, bukan dari yakinku teguh. Itu tidak nyambung teman-teman. Ya, ingat, satu lagi tambahan dari Sir, ekspresi itu penting. Jadi jangan menyanyi dengan datar. Suatu pesan yang indah tidak akan sampai kalau ekspresinya tidak mendukung. Ekspresi kita menunjukkan bahwa kita menjiwai daripada lagu tersebut. Ya, itu demikian satu tambahan dari saya. Terima kasih Mr. Alex. Ya, terima kasih banyak Mr. Agus. Dengan demikian, pelajaran kita sudah berakhir teman-teman. Nah, sampai bertemu dalam kabar harmoni berikutnya.